terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari ini Senin tanggal 22 Januari 2024 kita dapat berjumpa dalam podcast Kabar Bahalap bersama saya Penetuan Nekat Harangin dari Majelis Jemaat GKE Pelangka 1 Lingkungan Pelayanan 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami datang dan mengucap syukur serta terima kasih kami atas segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada pagi ini kami boleh datang berkesempatan menyampaikan firman Tuhan lewat podcast Kabar Bahalap. Tuntun sertai kami ya Bapa, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan bertumbuh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah seru dan doa kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dengan perikop Abraham dipanggil Allah. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbatin di More. Waktu itu orang-orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan setiap hari. Amin. Renungan firman Tuhan ini ditulis oleh pendeta LGBT yang berjudul Allah memanggil Abraham. Kejadian pasal 12 merupakan babak selanjutnya dari rencana Allah bagi dunia ini. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa dan diusir Allah dari tempat semula, ternyata tidak membuat manusia itu menjadi takut akan Allah. Justru manusia itu semakin liar dan semakin dalam lagi dari perpisahannya dengan Allah. Itu sebabnya Allah meluluh lantakkan seluruh umat manusia di muka bumi melalui air bah, dan hanya ada satu keluarga yang taat, yang selamat, yaitu Nuh dan keluarganya. Lama setelah itu Allah kemudian memanggil seorang yang bernama Abram yang berasal dari tanah Ur
Kasdim untuk rencana Allah. Allah memanggil Abram untuk memberkati dunia ini. Panggilan Abram itu diawali dengan perintah Allah kepada Abram, "Pergilah dari negerimu." Adalah sebuah pilihan yang berat bagi Abram ketika mengatakan ya kepada perintah Allah. Karena Abram harus meninggalkan keluarga bersama, meninggalkan teman-teman terbaiknya semasa hidupnya, dan juga Abram harus meninggalkan masa lalunya begitu saja hanya untuk rencana Allah yang belum dia tahu dengan jelas kemana dia akan pergi dan apa yang akan terjadi dengannya di tempat yang hendak ditunjukkan Allah kepada Abram. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Kita semua pada dasarnya memiliki dorongan untuk menjadikan hidup kita bisa berguna bagi orang lain. Kita merasa senang atau bahagia ketika kita menyadari apa yang kita katakan atau lakukan berguna bagi orang lain. Tapi peduli berapa usia kita, dari anak-anak hingga lanjut usia. Abram berumur 75 tahun, namanya berubah menjadi Abraham. Saat berumur 99 tahun, Kejadian 17 ayat 1 dan 5, ketika Tuhan memberikan perintah dan janji kepadanya. Apa perintah Tuhan kepada Abram? "Pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya." Persoalan pergi ini pasti akan persoalan yang mudah, di mana Abram sudah tergolong lanjut usia. Ia sudah menjadi penetap di Haran, tetapi kini menjalani pengembaraan. Ia bahkan harus pergi meninggalkan banyak hal, negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya. Pada dasarnya akan lebih mudah bagi Abram untuk menolak perintah Tuhan daripada menerima perintah itu. Namun demikian, Abram memilih melakukan perintah Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Abram? Tuhan menjanjikan berkat pada Abram, berkat berlipat ganda. Pertama, Abram sendiri akan diberkati Tuhan, bahkan namanya menjadi masyhur di antara segala bangsa. Kedua, Abram tidak hanya akan menjadi penerima berkat, ia juga akan menjadi sumber berkat, bahkan bagi semua orang yang berlaku baik pada Abram. Orang-orang itu juga akan menerima berkat dari Tuhan atas kebaikan kepada Abram. Ketika Abram dan keturunannya akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Mungkin kita jadi berpikir, apakah karena janji Tuhan yang begitu banyak ini Abram mau melakukan perintahnya? Bisa iya, bisa tidak. Kita tidak tahu pasti, namun apakah Abram tidak mau menuruti perintah Tuhan jika tidak ada berkat yang dijanjikan? Belum tentu, bisa saja Abram tetap akan pergi bahkan tanpa janji berkat. Dorongan dalam diri kita yang membuat kita ingin berguna bagi orang lain, bahkan sering melampaui keinginan untuk mendapatkan penghargaan atas apa yang telah kita lakukan. Jadi tetaplah siap menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Karena pada dasarnya kita sendiri sudah merupakan berkat dari Tuhan. Kesetiaan kita kepada Allah membuat kita mampu merasakan berkat Allah di tengah-tengah kehidupan kita dari hari lepas hari. Seandainya Abram mengingkari panggilan Allah saat dipanggil untuk meninggalkan kampung halamannya, tentu janji dan rencana Allah atas Abram akan batal. Namun kesetiaannya kepada panggilan Allah dan imannya kepada Allah sehingga dia melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupannya dan memberkatinya. Mulai tag ini juga GKE dipanggil untuk menjadi berkat dalam pelbagaian dalam panggilan Allah kepada GKE, maka untuk dapat melihat janji dan rencana Allah terhadap GKE, maka dituntut bagi kita untuk setia di dalam panggilan Allah, khususnya dalam tugas panggilan gereja, melaksanakan tugas koinonia, diakonia, dan marturia dengan setia. Jika kita melaksanakannya dengan setia, maka kita akan mampu melihat janji dan rencana Allah dalam kehidupan bergereja. Demikian firman Tuhan hari ini.
Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.